Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 4, bagaimana kabarnya hari ini? Moga-moga kita semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Masih semangat ya belajarnya hari ini? Walaupun masih belajar daring, mudah-mudahan semangat kita masih tetap sama ya. Ya, hari ini materinya tentang meringkas cerita. Kemarin mengulas, sekarang meringkas. Nah, ada perbedaannya ya. Silahkan simak video pembelajarannya. Catat hal-hal yang perlu saja di dalam buku paketmu saja ya, supaya enak untuk belajarnya. Oke? Yuk, selamat belajar. Silakan perhatikan ya video penjelasannya. Tahu terlebih dahulu apa itu definisi ringkasan? Jadi, ringkasan adalah suatu cara yang efektif untuk menyajikan teks yang panjang dalam bentuk bacaan yang pendek tetapi lengkap. Nah, anak-anak, kalian sebelum membuat ringkasan harus memperhatikan dulu langkah-langkah dalam membuat ringkasan. Nah, langkah-langkahnya itu ada 3. 1. Kalian harus membaca teks asli dengan teliti dan cermat. 2. Kalian harus menentukan gagasan pokok di setiap paragraf. Jadi, setelah membaca teks dengan cermat, kalian harus menentukan gagasan pokoknya yang ada di setiap paragraf. Nah, yang ketiga, langkah ketiga ini baru kalian bisa menulis ringkasan. Nah, ringkasan ini ditulis berdasarkan gagasan pokok yang sudah kalian temukan di setiap paragrafnya. Sekarang kita masuk ke latihan. Perhatikan teks bacaan berikut. Teks bacaan ini berjudul Lompat Batu di Nias. Ada 3 paragraf. Paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kita baca terlebih dahulu yuk. Lompat batu di Nias. Lompat batu, khususnya di desa Bawe Mataluo, merupakan tradisi yang sudah dilakukan sejak zaman dulu. Saat itu sering terjadi peperangan antar suku. Dengan melompat batu, mereka berlatih diri agar kuat dan mampu menembus benteng lawan. Seiring berkembangnya zaman, tradisi lompat batu berubah fungsinya. Saat ini tradisi tersebut digunakan sebagai upacara untuk menentukan apakah seorang pemuda di desa Bawe Mataluo dapat dipandang sebagai pemuda yang telah dewasa atau belum. Di Pulau Nias, turis mancanegara bukan hanya menikmati alamnya saja, tetapi juga menikmati keunikan upacara lompat batu. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa di samping indahnya alam Indonesia, ternyata budaya Indonesia juga menjadi daya tarik wisatawan. Nah, dari bacaan tersebut kita akan membuat ringkasannya. Bagaimanakah caranya dan seperti apakah ringkasan dari bacaan yang berjudul Lompat Batu di Nias? Mari kita bahas bersama-sama. Anak-anak, kalian masih ingat tentang langkah-langkah membuat ringkasan? Nah, kita akan menerapkan langkah-langkah tersebut untuk membuat ringkasan dari bacaan Lompat Batu di Nias. Langkah yang pertama, kita membaca teks dengan teliti. Langkah kedua, menentukan gagasan pokok tiap paragraf. Nah, gagasan pokok pada bacaan Lompat Batu di Nias diantaranya paragraf 1, lompat batu khususnya di desa Bawe Mataluo merupakan tradisi yang sudah dilakukan sejak zaman dulu. Gagasan pokok paragraf 2, seiring berkembangnya zaman, tradisi lompat batu berubah fungsinya. Gagasan pokok paragraf 3,
Di Pulau Nias, turis mancanegara bukan hanya menikmati alamnya saja, tetapi juga menikmati keunikan upacara lompat batu. Nah, sekarang kita akan beralih ke langkah ketiga atau langkah yang terakhir. Mari kita lihat yuk. Nah, langkah yang ketiga adalah menulis ringkasannya. Nah, ringkasan ini kalian peroleh dari gagasan pokok yang sudah kalian temukan. Nah, setelah kalian menemukan gagasan pokoknya, kalian menyusun gagasan pokok tersebut menjadi satu paragraf yang utuh. Nah, bagaimanakah ringkasannya? Perhatikan ya. Ringkasannya adalah lompat batu, khususnya di Desa Bawe Mataluwo, merupakan tradisi yang sudah dilakukan sejak zaman dulu. Seiring berkembangnya zaman, tradisi lompat batu berubah fungsinya. Di Pulau Nias, turis mancanegara bukan hanya menikmati alamnya saja, tetapi juga menikmati keunikan upacara lompat batu. Itulah anak-anak, cara kalian membuat ringkasan. Mudah sekali kan? Kalian hanya harus memperhatikan langkah-langkahnya saja, di mana ada 3 langkah. Langkah pertama, membaca bacaan dengan teliti. Langkah kedua, menentukan setiap paragraf gagasan pokoknya. Dan langkah yang ketiga adalah menulis ringkasan dari gagasan pokok yang sudah kalian temukan. Sekarang sudah jelas bukan penjelasannya? Bagaimana materinya? Mudah kan? Sudah tahu apa itu meringkas cerita? Sudah tahu perbedaannya dengan mengulas cerita? Nah, materinya untuk hari ini teacher akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua apa yang sudah kita pelajari hari ini. Amin. Nah, jangan lupa ya, hari ini teacher akan memberikan latihannya di slide selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.